Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia setapak demi setapak menjalani tahap kehidupannya. Dari mulai alam kandungan, kemudian alam dunia, lalu alam kubur, dan kemudian alam akhirat. Tahapan-tahapan tersebut harus kita lalui sampai akhirnya kita akan bertemu dengan satu hari yang tidak ada lagi hari setelahnya. Satu hari ketika itu sama dengan 1000 tahun di dunia, ma'asyiral muslimin. Artinya setengah harinya saja sama dengan 500 tahun. Subhanallah. Hari itu dinamakan dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-39, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak pula beriman. Pada hari itu, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang melampaui batas, lagi berlumur dosa, akan berkata dengan penuh penyesalan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Penyesalan mereka, penyesalan yang teramat sangat, ma'asyiral muslimin. Karena memang penyesalan seringkali datangnya terlambat. Penyesalan seringkali datangnya terakhir. Saudaraku, banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang menyesal. Namun penyesalan mereka itu sudah terlambat dan tidak berguna sama sekali, ma'asyiral muslimin. Tidak berguna sedikit pun. Yang pertama, ketika datangnya kematian. Di saat kematian datang, ajal menjemputnya, nyawa sudah di tenggorokan, malaikat maut siap-siap mencabut nyawanya, maka saat itulah penyesalan pun datang. Tidak terkecuali baik dia orang soleh maupun ahli maksiat. Kalau dia ahli maksiat, dia menyesal, kenapa tidak segera bertobat? Kalau dia orang soleh, dia menyesal, kenapa tidak menambah amalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza dza ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, mereka pun berkata, ya Rabbku, Rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal saleh pada sesuatu yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak demikian. Penyesalan mereka itu tidak ada artinya. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang tidak berfaedah yang diucapkan, dan sesungguhnya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh,
Dinding yang kokoh yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan alam kuburnya. Artinya, ruh kalau sudah masuk ke alam kubur, dia tidak akan bisa kembali ke dunia, apalagi gentayangan, apalagi setelah 40 hari kembali ke rumahnya. Ini adalah takhayyul ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penyesalan, tinggallah penyesalan. Kehidupan hanya sekali ma'asyiral muslimin, dan tidak akan pernah berulang lagi. Kita semua pasti mati, dan kalau kita yakin bakal mati, maka kenapa kita berbuat sesuka hati kita? Kenapa kita tidak mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penyesalan yang kedua, yaitu ketika di alam kubur. Mereka akan menyesal dengan sebesar-besar penyesalan, serta minta kembali ke dunia, bukan kembali kepada keluarganya, bukan pula kembali kepada harta dan jabatannya, tapi kembali untuk bisa beramal soleh, meskipun cuma bisa mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena bagi mereka sholat 2 rakaat itu lebih berharga daripada dunia dengan isinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW melintasi satu kuburan, kemudian beliau berkata, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapakah pemilik kubur ini? Kuburan siapakah ini? Faqalu, para sahabat menjawab, "Fulan." Kuburan si fulan ya Rasul. Kemudian apa kata Nabi? Faqala, "Rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." 2 rakaat lebih dia sukai bagi orang ini. 2 rakaat lebih dia sukai daripada dunia kalian. Karena 2 rakaat baginya itu lebih berharga daripada dunia dengan isinya. Ma'asyiral muslimin. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak rakaat salat wajib yang kita tinggalkan? Berapa banyak rakaat salat sunnah yang kita abaikan? Karena sesungguhnya 2 rakaat yang kita kerjakan diangan-angankan, diinginkan oleh penghuni kubur agar mereka bisa kembali ke dunia dan mengerjakan salat 2 rakaat. Makanya kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah qabliyah subuh, kata beliau, "Rak'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar qabliyah sebelum subuh, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dengan isinya. Lebih baik daripada dengan dunia dengan isinya. Oleh karenanya disyariatkan bagi mereka yang luput mengerjakan qabliyah subuh, maka dia mengqadanya setelah subuh atau mengqadanya pada waktu 2. Karena besarnya keutamaan ma'asyiral muslimin. 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dengan isinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyesalan yang ketiga ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburnya, dari manusia yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir. Dan mereka akan digiring menuju mahsyar, menghadap kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allah Ta'ala hufatan auratan ghurlan." Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan belum dikhitan. Pada hari itu ma'asyiral muslimin, laki-laki tidak akan tertarik kepada wanita, demikian juga sebaliknya, karena masing-masing mereka berada dalam urusan yang sangat menyibukkan, ketakutan yang sangat mencekam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum, pada hari itu masing-masing mereka yauma idzin sya'nu yughni, berada dalam urusan yang sangat menyibukkan. Surah Abasa ayat 34 sampai dengan 37. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari itu
manusia akan merasakan kesengsaraan yang amat berat dan mengalami kepayahan yang sangat hebat dan penyesalan yang sangat besar. Ketika itulah matahari didekatkan kepada mereka, keringat pun bercucuran membasahi bumi, bahkan sebagian mereka ada yang tenggelam dalam keringat mereka sendiri. Pada hari itu ma'asyiral muslimin, tidak seorang pun mampu menyembunyikan kesalahannya sekecil apapun, mampu menyembunyikan perbuatan dosanya sekecil apapun, karena pada hari itu mulut mereka terkunci, tangan dan kaki mereka pun menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikanlah kesaksian kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, pada hari itu lembaran catatan amal, buku rapot kita akan dibagikan. Pada hari itu orang-orang yang berdosa ketika menerima buku catatannya, dia akan menyesal dengan sebesar-besar penyesalan, dan dia akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, aduhai celaka, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitab yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan. Wa wajadu ma amilu hadira, apa yang mereka kerjakan ada tertulis. Jejak-jejak kita ketika di dunia ada tertulis semuanya ma'asyiral muslimin dalam kitab ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang menerima kitab dengan tangan kanannya, dia akan selamat dan masuk ke dalam surga. Akan tetapi mereka yang menerima dengan tangan kirinya pasti akan celaka dan masuk ke dalam azab yang pedih. Lalu lebih parah dari itu, mereka yang menerima kitabnya dari arah punggungnya pasti mereka akan binasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Kemudian yang keempat, penyesalan yang keempat, yaitu saat dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dalam surah Fatir ayat 37. Allah berfirman, wa hum yasrikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka dan mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berbeda dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membayangkan tentang betapa pedih dan mengerikannya siksa neraka, siksaan yang paling ringan saja adalah sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang memakai sendal dari neraka, kemudian mendidihlah otaknya. Dan siksaan ini pun hanya diberikan kepada satu orang, yaitu pamannya Nabi Abu Thalib. Ma'asyiral muslimin, bagaimana pula dengan siksaan yang lebih pedih, lebih dahsyat dari itu? Tentu kita lebih ngeri lagi membayangkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara kondisi sebagian manusia yang lalai serta penyesalan mereka agar dikembalikan lagi ke dunia di saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut, kemudian di dalam kubur, kemudian ketika dibangkitkan, dan ketika menerima catatan amal, kemudian kondisi mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka. Dan itulah penyesalan yang sedalam-dalamnya.
Itulah penyesalan yang tiada akhirnya. Itulah penyesalan yang akan menghantarkan pada kebinasaan. Oleh karena itulah, sebelum penyesalan itu datang, maka kita harus menyesal sebelum penyesalan yang sesungguhnya. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dan menyesali dosa-dosa kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang kita kerjakan, kelalaian kita, serta waktu-waktu kita yang disia-siakan, umur kita yang dihabiskan tanpa beramal saleh. Kalau umur kita 30 sampai 35 itu lagi gagah-gagahnya, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya dalam ketaatan, maka dia akan menemui hari tuanya. Demikian juga man sabba ala syai sabba ala syai. Barang siapa yang menempuh masa mudanya seperti itu, maka dia akan mendapati hari tuanya demikian juga. Barang siapa yang ketika mudanya enggak pernah ke masjid, maka boleh jadi nanti setelah tuanya juga demikian. Karena tuanya kita adalah gambaran masa muda kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau usia kita 40 sampai 50 tahun, maka umur yang tersisa lebih sedikit daripada umur yang telah kita lewati. Maka ini adalah peringatan. Kalau setelah 40 tahun kita masih santai-santai, masih lalai, masih lebih mengutamakan dunia daripada akhirat kita, maka dikhawatirkan kita termasuk orang yang celaka. Kalau umur kita 60 tahun atau 70 tahun, maka ini sudah hampir sampai, hampir finish. Ibarat matahari hampir tenggelam. Dan sebenarnya dia berkemas-kemas, siap-siap pulang kampung. Lebih fokus kepada akhiratnya daripada dunianya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil